Dan itu sering terdengar, terutama dari jurnalis liberal di Austria. Sikap. Kita harus menunjukkan sikap sekarang. Sangat penting untuk menunjukkan sikap. Apa itu sikap? Sikap ini adalah narasi pro-NATO transatlantik Barat. Itulah sikap. Saya sebenarnya berpikir, sikap adalah memperjuangkan perdamaian tanpa syarat. Itulah yang saya inginkan. Tetapi ketika berbicara tentang sikap dalam jurnalisme, itu sebenarnya berarti mengikuti kekuatan di Barat, yang sebenarnya dulu adalah kebalikannya. Mengapa publikasi seperti TASS didirikan dari Gerakan 68, justru untuk menjadi media yang kritis? Halo zusammen, hier spricht wieder Pascal von... Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Hari ini dalam bahasa Jerman, karena saya memiliki pemimpin redaksi baru dari majalah internasional bersama saya. Jika Anda mengikuti saluran ini dalam beberapa hari terakhir, Anda mungkin telah melihat obituari saya untuk Fritz Ettlinger, mantan pemimpin redaksi majalah dan juga pendiri yang memulai majalah ini 40 tahun yang lalu, dan sayangnya meninggal secara tak terduga pada bulan Desember. Namun, RMS bedrijfsbrand gut, Feind Bethel of the Dieter Nini. Den Dr. Dieter Greinisch, ein Historiker und Journalist mit... Dia adalah sejarawan dan jurnalis dengan spesialisasi di Eropa Tengah dan Jerman, di mana saat ini dia bekerja sebagai koresponden untuk berbagai surat kabar harian dan stasiun televisi, dan baru-baru ini mengambil alih sebagai pemimpin redaksi internasional. Bapak Dr. Dieter Greinisch, selamat datang, selamat siang, terima kasih atas undangannya. Kita saling menyapa dengan kamu, Dieter. Kamu sekarang mengambil alih bagian internasional di masa yang sulit, dalam arti bahwa kamu sekarang memimpin redaksi. Bisakah kamu menjelaskan secara singkat kepada orang-orang yang sudah mengenalnya, yang mungkin juga mengenal saluran YouTube, bagaimana kelanjutannya, terutama dengan majalah luar biasa yang telah kalian terbitkan selama bertahun-tahun? Ya, jadi kabar baiknya adalah bahwa ini akan terus berlanjut. Majalah akan terus terbit dengan cara yang biasa. Jadi ketika saya mengatakan dengan cara yang biasa, maksud saya dengan kegiatan politik, garis seperti sebelumnya, dalam cakupan yang biasa, dan dengan jumlah edisi yang sama per tahun, yaitu 6 kali setahun, 64 plus 4, jadi 68 halaman. Secara isi juga dalam tradisi seperti sebelumnya, yaitu dialog utara-selatan, promosi perdamaian, multipolaritas, neutralisaktiv. Itu yang tak bikin pilihan di tema. Nun mit einem Referenzung growth. Jadi selama pergantian tahun, sebuah konsep dikembangkan yang diterima pada rapat umum Asosiasi Penerbit AG International Publicistisch pada 7 Januari. Ini mencakup, seperti yang sudah dikatakan, di satu sisi kontinuitas, tetapi pada saat yang sama juga pembaruan, terutama dalam hal bahwa kami berusaha untuk mencapai profesionalisasi jurnalistik dengan internasional, dan juga ekspansi, terutama di luar Austria di Jerman dan wilayah berbahasa Jerman lainnya. Jadi, kami ingin memposisikan diri secara internasional berstafengern duty sebagai media politi in negeri untuk wilayah berbahasa Jerman. Dan dalam konteks profesionalisasi jurnalistik, aspek pentingnya adalah bahwa kami telah membentuk tim yang tidak hanya cocok secara politik dengan internasional, tetapi juga membawa pengalaman jurnalistik. Dan seperti yang sudah saya katakan, sejauh ini semuanya sangat bergantung pada sosok Fritz, yang layak mendapat penghormatan besar atas komitmen dan pekerjaannya. Namun, pada saat yang sama, ada sedikit orang yang mampu menginvestasikan berbagai sumber daya, seperti yang Fritz. Saya percaya, ini juga baik untuk publikasi, jika ditopang oleh lebih baik semanang. Oke. Jadi lebih banyak orang di redaksi juga. Karena Fritz Ettlinger telah memimpin majalah ini dengan penuh semangat selama 40 tahun. Dan sekarang kalian sedang berusaha untuk terus membangunnya. Sehingga tanggung jawabnya tersebar ke lebih banyak orang,
seperti yang saya pahami. sodass es auf mehr Leute verteilt ist, so wie ich das verstehe. Genau, also das Team steht bereits. Wir hatten auch Tepat, jadi timnya sudah terbentuk. Kami juga mengadakan pertemuan pertama dengan redaksi baru minggu lalu. Saya bisa mengatakan beberapa kata tentang itu. Seperti yang sudah disebutkan, dalam rapat umum pemegang saham, konsepnya telah diterima. Saya diangkat sebagai pemimpin redaksi baru, dan akan ada 2 wakil pemimpin redaksi. Salah satunya adalah Herbert Maurer, yang sudah dikenal oleh pembaca setia internasional. Dia terutama mengurus band budaya, dan sering mengambil alih banyak pekerjaan dari Fritz. Jadi dia sudah lama bekerja intensif di internasional. Dia berasal dari dunia jurnalisme, memiliki pengalaman jurnalistik selama puluhan tahun, sejak tahun 80-an. Dan sebagai wakil pemimpin redaksi kedua, Michael Wögerer bergabung. Kommt Michael Wögerer hinzu. Michael oder Mike, wie er genannt wird. Michael, atau Mike, seperti yang dia dipanggil, juga memiliki pengalaman jurnalistik. Bekerja selama 10 tahun di kantor berita Austria APA, berasal dari spektrum sosialis kiri, dan hingga 2023, hampir 10 tahun menjadi ketua masyarakat Austria-Kuba. Jadi, dia adalah spesialis Amerika Latin, yang berarti dia akan menangani bidang Amerika Latin di internasional mulai sekarang. Akan ada orang baru yang ditugaskan ke redaksi utama, yang akan menangani ulasan buku. Dia adalah seorang sejarawan muda, juga dengan pengalaman jurnalistik yang intensif dari Duisburg, yang juga melalui pekerjaan dengan redaksi buku, dan dalam koordinasi erat dengan redaksi utama, jika bisa dikatakan demikian, juga dipersiapkan untuk tugas redaksi utama di masa depan. Dan Thomas Lehmann, yang sebelumnya mengerjakan grafik, akan melanjutkannya. Artinya, tampilan internasional akan tetap sama pada pandangan pertama, jadi akan tetap dapat dikenali. Yang penting dalam majalah cetak adalah tampilan sebagai faktor identitas. Itu akan tetap ada, tetapi juga akan ada pembaruan di sini, pembaruan bertahap. Itu bisa saya katakan sekarang. Hanya 1 orang penting yang akan bergabung, yaitu Eva Himmelsstoss, seorang editor profesional yang telah bekerja untuk banyak penerbit Jerman di Wiener selama beberapa dekade, seperti Promedia Verlag, Mandelbaum Verlag, dan sebagainya. Dan dia mulai sekarang melakukan penyuntingan akhir sebelum teks ke grafik. Bevor die Texte in die Grafik kommen. Und vielleicht kurz noch, vielleicht für die Leser. Dan mungkin singkatnya, untuk pembaca, perubahan penting terkait dengan grafik adalah bahwa Thomas Lehmann akan bekerja secara bertahap dan lembut pada modernisasi grafik. Ini terutama mencakup lebih banyak kelonggaran, lebih banyak ruang putih, lebih banyak gambar, yang juga berarti teks yang lebih pendek. Jadi jumlah karakter akan dipangkas secara drastis. Kami sekarang memiliki edisi pertama yang akan terbit awal Maret. Pada 7 Maret akan terbit. Edisi ini testasize konsep, damit het menulis en knal das menulis di dama, zaben I groei kimt nou. Svo you bawid, server teks kini mi haben wanneer, jika perwengen en throw bemabilen thai. Und dafür das Erscheinungsbild auch lockerer wird. Also es wird das international wird ein bisschen. Jadi, bagian internasional akan sedikit lebih ringan dan lebih cepat dibaca, dan juga isinya bisa diserap lebih cepat. Namun, secara isi, arahnya tetap sama. Wie würdest du die jetzt mal beschreiben? Die Ausrichtung bleibt die gleiche, wie ich schon gesagt habe. Arahnya tetap sama, seperti yang sudah saya katakan. Ini akan menjadi sebuah majalah kebijakan luar negeri yang memposisikan diri di luar arus utama kebijakan luar negeri sehari-hari. Jadi secara sadar, internasional tidak memposisikan diri di sana. Itu sebenarnya berkembang seperti itu, karena perubahan. Namun tetap kuat dalam tradisi, dari mana Fritz berasal, dalam tradisi di mana dia juga mendirikan internasional. Dan itu adalah promosi perdamaian, dialog, fokus pada Slating global, twisted hanya new. Fokus pada Slating global juga saya kuat, karena minat Fritz, juga sebagai major Austro-Web, eklit pengaruh dari keviran Australian di tengah. Sehr stark Nordafrika, Nahe Osten geprägt. Wir wollen von nun an in der Arbeit auch. Kami ingin mulai sekarang dalam pekerjaan, termasuk di redaksi. Ini juga salah satu alasan mengapa Mike Wögerer akan mengurus Amerika Latin, lebih mencakup semua wilayah dunia.
Dalam edisi baru, juga akan ada 2 kontribusi tentang Eropa Timur Rusia, 2 tentang Amerika Latin, 2 tentang Afrika. Artinya, untuk menemukan keseimbangan yang mungkin di sini, untuk benar-benar menerbitkan media kebijakan luar negeri, yang seperti yang sudah saya katakan, juga didasarkan pada nilai-nilai sosial demokrasi Austria dan Jerman yang lama secara ideologis. Seperti yang saya katakan, promosi perdamaian, netralitas, multipolaritas. Namun pada saat yang sama, debat harus tetap atau bahkan lebih kuat dimungkinkan. Dalam edisi saat ini ada debat tentang netralitas dengan 2 posisi berbeda tentang netralitas dan debat semacam itu harus dilanjutkan. Jadi ini akan tetap menjadi majalah yang juga menyediakan ruang untuk debat kontroversial tentang topik kebijakan luar negeri. Artinya, tidak hanya laporan tentang wilayah dunia lainnya, tetapi juga Austria, Jerman, semoga di masa depan lebih banyak Swiss, kebijakan luar negeri negara-negara ini, kebijakan luar negeri Austria. Dan apa yang juga akan ada di edisi berikutnya, seperti yang sudah dikatakan, kami ingin lebih memposisikan diri sebagai media kebijakan luar negeri di wilayah berbahasa Jerman. Artikel rutin tentang Jerman, dan akan ada kontribusi di edisi berikutnya dari seorang jurnalis Jerman tentang kebijakan luar negeri Jerman setelah pemilihan Bundestag. Karena edisi ini akan terbit 2 minggu setelah pemilihan Bundestag. Dan kemudian analisis terkini, bagaimana kebijakan luar negeri Jerman setelah hasil pemilu. Bagaimanapun hasilnya pada tanggal 23. Februari akan terlihat. Dan secara umum, pembaca dari International dapat terus mengharapkan bahwa analisisnya memang beragam, tetapi pernyataan seperti dari Tuan Stoltenberg, bahwa senjata benar-benar adalah jalan menuju perdamaian, akan terus dipandang sangat kritis oleh International sebagai bagian dari posisinya. Boleh dikatakan begitu, bukan? Tentu saja, ya itu adalah rencananya, dan Anda akan melihatnya di edisi pertama. Akan ada beberapa penulis baru, tetapi juga sangat kuat dalam melanjutkan sebuah kontinuitas dari penulis sebelumnya. Wendelin Ettenauer, yang secara teratur menulis sebelumnya, akan menulis tentang politik Uni Eropa dalam kaitannya dengan Ukraina misalnya. Leo Gabriel, yang banyak menulis, akan menulis tentang peran BRICS di Amerika Latin. Tamara Kamatovic akan menulis tentang Donald Trump. George Hallermeyer tentang Afrika. Kolom tentang Timur Tengah oleh Helga Baumgarten akan terus ada. Karin Leukefeld menulis tentang situasi di Suriah dari Damaskus. Artinya, banyak penulis yang sudah dikenal sebelumnya akan tetap ditemukan di International. Saya berhubungan dengan hampir semua atau banyak penulis sebelumnya. Tidak ada penulis yang tidak menyambut baik perkembangan baru ini. Reintatum release net esos pofuthis, bahwa rekigen mismenulis thug International. Itu sangat bagus. Saya senang mendengarnya. Karena bagi pendengar dan penonton yang tidak akrab dengan International, International adalah salah satu dari sedikit majalah yang masih menawarkan suaka bagi suara dan interpretasi alternatif tentang peristiwa dunia di wilayah Jerman. Jadi analis yang baik, akademisi yang baik, tetapi karena pandangan ini tidak lagi diminati, mereka sama sekali tidak dipublikasikan di majalah lain. Oleh karena itu, pendekatan alternatif dan benar-benar berorientasi pada perdamaian ini, menurut saya juga sangat penting. Bisakah saya meminta pendapat Anda tentang bagaimana Anda menafsirkan media cetak di wilayah berbahasa Jerman, yaitu Austria, Swiss, Jerman, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri? Menurut saya, sangat menyedihkan bagaimana di banyak media, terutama surat kabar harian, politik Eropa, dan terutama hubungan dengan Rusia dan China saat ini hanya diarahkan ke arah perang. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu? Ya, tentu saja. Jadi bukan hanya surat kabar harian dan mingguan saya akan mengatakan. Garis yang jelas bahwa lebih banyak perang lebih baik pada dasarnya disajikan tanpa kritik.
Saya masih ingat ketika pada Oktober 2023, majalah mingguan Austria, Profil, hanya memposting sebuah roket Israel yang terbang ke Gaza dan menulis, "Kami sedang berperang. Kami sedang berperang." Ya, kami. Siapa kami? Apakah kami orang Austria sedang berperang melawan Gaza? Atau kami komunitas nilai-nilai Barat, seperti yang selalu disebut? Atau siapa sebenarnya kami ini? Tapi kami ini digunakan begitu saja, yang sedang berperang, dan itu dianggap baik dan perlu. Und wir sind im Krieg und das ist gut und notwendig. Und wenn man sich außerhalb Dan jika seseorang menempatkan diri di luar narasi ini, bahkan jika seseorang mengatakan bahwa negosiasi perang itu baik, maka ya, jika seseorang mengatakan itu terkait dengan Ukraina, maka orang tersebut dianggap sebagai pendukung Putin. Dan jika seseorang mengatakan itu dalam konteks Gaza, maka dikatakan bahwa Hamas yang memulai. Saya pribadi merasa itu absurd, tetapi juga mengerikan. Karena kita di Austria memiliki peran tempat negosiasi perdamaian dan netralitas, yang merupakan salah satu faktor identitas Republik Kedua. Kita sekarang 70 tahun perjanjian negara, 70 tahun netralitas pada bulan Mei. Jetzt im Mai 70 Jahre Staatsvertrag, 70er Neutralität wird auch. Das wird nachher in unserer Ini akan muncul nanti dalam edisi kedua kami tahun ini, dalam edisi Mei-Juni. Peringatan-peringatan ini dan pertanyaan tentang netralitas akan diberikan ruang khusus. Dan itulah yang membentuk identitas bagi Austria untuk waktu yang lama. Dan satu kalimat lagi yang ingin saya katakan, ruang untuk negosiasi perdamaian, yang mana Wina juga telah lama menjadi tempatnya. Dengan banyaknya organisasi internasional yang berpusat di sana, benar-benar telah ditinggalkan. Saat ini, media at pembicaraan di menekuin negosiasi perdamaian antara Bratislava dan Spohanang. Namis, peran Austria terbalang. Die Rolle von Österreich ist völlig verloren gegangen und gleichzeitig, wenn du auch heute sagst, ja, Dan pada saat yang sama, jika kamu hari ini mengatakan, ya, mengapa Ukraina tidak bisa memiliki status netral, mirip dengan Austria setelah Perang Dunia Kedua? Dikatakan bahwa kamu ingin mempertaruhkan kemandirian dan kedaulatan Ukraina. Namun pada saat yang sama, bagian dari identitas Austria adalah bahwa netralitas justru menciptakan kedaulatan ini untuk Austria. Dan jika mengikuti argumen yang sama, saya selalu diberitahu, kamu adalah lawan Ukraina. Kami Ukraina hancur dan bergantung pada Rusia. Orang-orang yang ingin dulu mendukung netralitas Austria. dieselben Leute, die österreichische Neutralität früher unterstützt haben. Kannst du dir das erklären? Denn das ist eine riesengroße. Bisakah kamu menjelaskan itu? Karena ini adalah pertanyaan besar, tidak hanya untuk Austria, tetapi untuk seluruh Eropa. Bagaimana kita berhasil memikirkan diri kita secara mal ke dalam skema baik jahat, teman musuh. Sehingga setiap kata yang menentang narasi arus utama bahwa perang adalah jalan untuk menyelesaikan konflik, secara otomatis dianggap pro-Putin, pro-Rusia. Ini adalah penyimpangan ideologis yang sangat buruk. Saya masih belum memahaminya. Tetapi kamu juga seorang jurnalis. Apakah kamu juga melihat dari sisi jurnalisme bagaimana gelembung epistemik ini berfungsi? Bahwa jurnalisme juga entah bagaimana terjebak dalam ideologi ini, atau sebagian besar darinya, dan secara internasional berada di luar itu, untungnya. Bagaimana bisa begitu banyak orang terjebak dalam lingkaran ini, dan kemudian terus-menerus memproduksi narasi ini? Terutama di Austria yang netral. Wieder dieses Narrativ produzieren, gerade im neutralen Österreich. Ich glaube, es gibt ja jetzt nicht eine Antwort darauf. Saya percaya, tidak ada satu jawaban atau alasan mengapa hal ini berkembang. Tentu saja, ada beberapa jalur perkembangan yang bersatu, tetapi saya pikir salah satu yang sangat penting adalah, jika kita melihat jurnalisme, seperti yang sudah kamu katakan, jurnalisme adalah sebuah gelembung. Dan sebagai jurnalis muda, kita ingin menjadi bagian dari gelembung ini. Dan dalam gelembung ini ada tekanan yang sangat besar, juga melalui saluran media sosial. Jadi, serangan yang disengaja dari jurnalis terhadap jurnalis lain dalam gelembung media sosial. Ketika seseorang menulis sesuatu yang berbeda, ketika seseorang melakukan wawancara tentang topik di mana pandangan lain diwakili, segera muncul tekanan dari gelembung media sosial, juga tekanan dari dalam redaksi itu sendiri. Dan saya pikir masalah besar di balik ini adalah, saya juga tahu dari banyak rekan, prekariatisasi. Kollegen ist die Prekarisierung.
Die was? Die Prekarisierung des Journalismus. Prekarisasi jurnalisme. Kaum ein Journalist, Bahwa hampir tidak ada lagi jurnalis yang dipekerjakan, dan hampir tidak ada jurnalis baru yang dipekerjakan. Setiap orang hampir bekerja secara bebas, mirip dengan di bidang ilmu pengetahuan. Dan saya kenal banyak sekali rekan yang bekerja untuk penyiaran publik yang mengatakan, saya melihatnya berbeda, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Dan ada banyak contoh, juga dari Austria. It's in trainings and strength lekshi. Itu sejak 24 Februari, kemudian sejak 7 Februari, itu Ukraina, Gaza. Dann nochmal seit dem 7. Oktober 23, also Ukraine, Gaza. Ich meine, öffentlich-rechtlicher Ö1, da ist mehr als die Hälfte. Di Ö1 yang dikelola publik, lebih dari setengah kontennya diproduksi oleh pekerja lepas dengan honor yang sangat rendah. Orang-orang ini hidup dari satu siaran ke siaran berikutnya. Dan ketika tekanan menjadi terlalu kuat atau bahkan ketakutan muncul, yang sangat saya lihat adalah sensor diri. Dari awal, lebih baik saya tidak melaporkan apapun tentang Ukraina, daripada saya mengatakan sesuatu yang salah dan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Jadi, sensor diri ini. David separate William Halami, tangit mekanis, semakin semakin si ekonomi Ukraina. Enge des Journalismus zusammen. Also nicht nur Journalismus, in anderen Bereichen, auch in der Wissenschaft. Tidak hanya dalam jurnalisme, tetapi juga di bidang lain, seperti dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat sama, di mana ilmu pengetahuan kritis semakin kekurangan sumber daya. Dan terkadang, dari negara-negara Eropa lainnya, ada sedikit rasa iri terhadap Swiss, karena di sana dengan dana nasional Swiss tampaknya masih ada lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan negara lain. Dari Swiss, mungkin juga berpikir bahwa sumber daya yang ada masih kurang. Namun, is remind Timber, it's the most strategic iri than Swisses. Dan akibatnya, koridor opini menjadi sempit. Engt sich halt der Meinungskorridor sehr stark. Also wir haben es eigentlich geschafft, ein System zu bauen. Jadi sebenarnya, kami berhasil membangun sebuah sistem, dan maksud saya ini juga terulang di Jerman, ini terulang di negara-negara lain, di mana ekonomi gig yang berkembang selama 10-15 tahun terakhir ini berperan dalam spiral ini, sehingga gelembung ini berperilaku semakin kohesif, jadi lebih seragam, dan kemudian bergerak ke satu arah, sehingga terjadi keseragaman. Lebih dari sebelumnya, ketika jurnalis juga masih dipekerjakan secara tetap dan memiliki sedikit keamanan kerja, dan juga bisa mengambil risiko. Sicherheit hatten und sich auch mal aus dem Fenster lehnen durften. Ja. Auf jeden Ya, Fall. ya, tentu saja. Dan itulah masalahnya di negara-negara kecil seperti Austria dan Swiss, di mana kemudian menjadi lebih sulit untuk menemukan alternatif yang memungkinkan kita bertahan hidup. Tentu saja ada alternatif untuk menerbitkan, tetapi dari situ kita tidak bisa hidup, karena honorariumnya sangat rendah, dan semakin sulit untuk menghasilkan pendapatan bulanan yang layak untuk membayar tagihan. Tentu saja di Jerman sebagian lebih mudah. Contoh yang terkenal adalah Patrick Barth, yang lama bekerja untuk SWR dan NDR. Dia banyak melaporkan dari Eropa Timur, berada di Ukraina Timur, berada di Donbass, melaporkan dari Doha, tetapi minta pembayaran ini Texas sisi. Versucht Reportagen eben von beiden Seiten zu bringen. Eines seiner Bücher heißt ja auch auf beiden Seiten der Front. Naja, und er bekommt Salah satu bukunya juga berjudul Di Kedua Sisi Garis Depan. Nah, dan sekarang dia tidak mendapatkan pesanan lagi di media besar, media utama, media arus utama, tetapi juga di penyiaran publik. Dia berada dalam situasi yang beruntung karena Jerman adalah pasar yang sangat besar. Artinya, seseorang seperti dia masih bisa menemukan keberuntungan. Dia menerbitkan buku-buku hebat di West End Verlag, menulis untuk berbagai media yang masih menerima laporan-laporannya. Namun, it finds pasar yang besar. No matter it filosofi ini jauh lebih sulit, karena bernama penuh pasar alternatif es situ. Diesen alternativen Markt in der Größe nicht gibt. Das ist eine wichtige Beobachtung auch, dass wir Ini adalah pengamatan penting bahwa kita belum berada di titik di mana pendapat alternatif tidak bisa lagi diungkapkan. Kita bisa mengungkapkannya, tetapi kemudian kita akan dikucilkan oleh sistem, atau lebih tepatnya oleh mesin. Ini adalah proses yang relatif organik, yang masih saya pertanyakan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Karena menariknya,
Itulah mengapa saluran YouTube seperti ini berfungsi. Kebutuhan akan pelaporan yang berorientasi pada realitas politik internasional atau realitas medan perang dalam kasus terburuk ada di sana. Des Schlachtfeldes im schlimmsten Falle ausrichtet, ist da. Leute wollen wissen, was passiert. Währenddem diese Orang-orang ingin tahu apa yang terjadi. Sementara gelembung jurnalis epistemik ini menyebabkan segala sesuatu yang tidak disetujui diabaikan, dan terkadang selama berbulan-bulan menyebarkan omong kosong ke dunia, seperti, ya, ada 20.000 tentara Korea Utara di Ukraina, yang belum ada satupun foto yang ada, tetapi itu hanya diasumsikan dan dipotong begitu saja karena itu adalah pendapat yang baik. Bahwa jurnalisme sikap kemudian juga menyebabkan kita menjauh dari realitas. Tetapi kebutuhan pendengar, penonton, atau pembaca akan realitas masih ada. Apakah kalian merasa bahwa ini akan teratasi? Dan apakah kamu melihat adanya keretakan dalam koridor opini jurnalistik yang semakin sempit ini? Apakah ini akan semakin menguat? journalistischen Meinungskorridor oder wird sich das verstärken? Sowohl als auch. Ich glaube, es wird sich weiterhin verstärken. Baik dan buruk. Saya percaya, ini akan terus menguat karena situasi politik dan kontradiksi juga semakin tajam. Situasi geopolitik semakin memanas. Pentingnya Eropa menurun dan karena itu akan semakin memanas. Saya percaya, konflik juga akan semakin tajam, baik secara geopolitik maupun di lanskap media. Namun, pada saat yang sama, saya percaya bahwa proses pembubaran ini juga dapat dihentikan lagi. Karena dengan ketegangan ini di lanskap media, hanya ada satu pendapat yang diizinkan atau disajikan. Akibatnya, banyak orang yang beralih dari media klasik. Semakin sedikit orang yang mengonsumsinya, karena mereka tidak lagi melihat kepentingan dan pandangan mereka tercermin, atau tidak lagi percaya bahwa laporan yang disajikan objektif. Der Meinung sind, dass hier objektiv berichtet wird. Das ist ein ähnlicher Prozess, den man schon früher Ini adalah proses serupa yang sudah dimulai sebelumnya dalam menjauhkan diri dari politik dan partai politik. Ada berbagai istilah yang dapat digunakan untuk ini. Tahun lalu, saya mengulas sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Promedia Verlag, yang saya sebut sebagai pasca politik. Namun ada berbagai istilah untuk proses ini, penarikan diri ini. Dan untuk waktu yang lama, ini dijelaskan sebagai depolitisasi masyarakat. Tetapi saya tidak melihatnya sebagai depolitisasi masyarakat. Karena sebagian adalah tindakan politik yang sadar, penarikan diri dari politik itu sendiri sebagai tindakan politik. Tepatnya, atau saya bahkan tidak akan mengatakan penarikan diri dari politik, melainkan penarikan diri dari politik partai. Der Parteipolitik. Weil auch wenn man sich ja anschaut, in Österreich. Karena juga, jika kita melihat di Austria, 80% dari populasi, itu juga hasil survei terakhir dari musim gugur, 80% dari populasi mendukung pemeliharaan netralitas, menentang keterikatan yang lebih erat dengan aliansi militer manapun. Demikian pula, pada bulan Oktober, November, sebuah studi besar dari Spiegel muncul. Spiegel yang mengumumkan seberapa banyak dukungan militer yang harus diberikan melalui Israel dan Ukraina. Setiap minggu di sampul depan ada sesuatu, dan kemudian datang ke topik pengiriman senjata untuk melindungi nilai-nilai dan kebebasan kita, dan lebih banyak perang, agar kita bisa hidup damai di Jerman, dan sebagainya. Dan kemudian muncul studi besar dari Spiegel ini, di mana hampir 70% responden mengatakan mereka menentang pengiriman senjata. Artinya, bahkan penyebaran posisi ini tidak lagi berfungsi. Dan di Austria juga tidak ada partai yang secara terbuka mendukung netralitas. Kami memiliki beberapa partai seperti Sosial Demokrat yang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan ÖVP yang juga mencoba menghindari topik ini. Kemudian kami memiliki partai-partai kecil yang secara terbuka mengatakan, ya, jadi perlindungan netralitas terhadap Putin tidak. Dan jika kita tidak segera berpartisipasi aktif dalam kelompok tempur Uni Eropa atau NATO, maka Putin akan berada di depan Wina dalam beberapa minggu. Jadi ini juga dikatakan secara terbuka oleh sebagian dari Partai Hijau dan Neos Liberal. Dan ya, saat ini FPÖ mencoba memposisikan diri sebagai pembela netralitas. Så det är Reisem och få Surfarif kan amo. Genau.
als Verteidiger der Neutralität Tepat. Berpura-pura sebagai pembela netralitas. Tapi saya katakan berpura-pura karena secara historis FPÖ sebenarnya adalah partai yang pro-NATO. Jadi, hingga awal tahun 2000-an, mereka adalah partai yang jelas pro-NATO. Saat itu posisi dari ÖVP, yaitu kaum konservatif, dan sosial demokrasi adalah mempertahankan netralitas. Dan FPÖ menentangnya. Melawan posisi partai-partai ini adalah pendukung klasik. Fritz Ettling juga sering menyebutkan dalam wawancaranya bahwa hingga awal tahun 2000-an, FPÖ adalah partai pro-NATO. Sekarang, partai-partai lain telah meninggalkan posisi yang jelas ini, sehingga FPÖ melompat ke kereta ini. Dan itu berhasil. Ini dipercaya oleh banyak pemilih. Saya tidak mengatakan bahwa itu dipercaya, karena dalam sejarah mereka telah banyak berblok. Gemacht. Aber eine durchgehend klare Position. Namun, tidak ada satupun partai parlemen yang memiliki posisi yang jelas dan konsisten yang mencerminkan keinginan masyarakat. Dan hal ini juga terlihat dalam jajak pendapat. Tidak ada satupun. Dan ini adalah perkembangan yang sangat mirip. Kamu menyebutkan di awal bahwa saya menulis disertasi tentang konflik Irlandia Utara. Saya telah lama tinggal di Irlandia, masih mengikuti debat politik di sana dengan sangat intensif, dan saya masih sering berada di sana. Sebenarnya, ini hampir sama persis di Irlandia dengan pertanyaan tentang netralitas. Dan juga dengan masyarakat, jajak pendapat dari Irish Times. Jadi di Irish Times, yang merupakan surat kabar berkualitas besar di Irlandia, mereka melakukan sesuatu yang sangat menarik. Mereka langsung beralih ke jalur perang setelah 22 Juli. Nach dem 22. Februar mit, ja, wir müssen jetzt alles tun, was nur... Pada bulan Februari, kita harus melakukan segala yang mungkin untuk mendukung Ukraina secara militer. Dan kami menerbitkan survei mingguan tentang pandangan masyarakat. Dan kemudian, 1,5 tahun kemudian, masih 80% dari populasi menentang pengiriman senjata, menentang dukungan militer Irlandia untuk Ukraina, hanya mengirim bantuan kemanusiaan dan tidak ada yang lain sambil mempertahankan netralitas. Itu masih hasil survei Irish Times setelah 1,5 tahun yang kemudian mereka hentikan. Jadi survei mingguan ini, jadi sekarang tidak ada survei lagi sejak musim panas. Saya pikir pada suatu saat di tahun 2023, Irish Times kemudian rasanya seperti oke, tidak ada gunanya. Masih 80%, berbeda dari yang kami tulis. Biarkan saja. Dan sekarang tidak ada survei lagi. Hal ini sebenarnya memberi saya harapan bahwa ada sebagian besar populasi yang secara intuitif memahami bahwa perang bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan dialog dan diplomasi. Namun menarik bahwa saat ini di Eropa secara umum, baik netral atau tidak, kita sebenarnya berada dalam proses di mana politik sangat buruk, mencerminkan dan menyaring pendapat, serta spektrum pandangan masyarakat ke atas. Aber schlecht widerspiegelt und schlecht filtert nach oben. Und das zu kompensieren, dann der Journalismus... Dan untuk mengkompensasi hal itu, jurnalisme mulai menggambarkan semacam gambaran impian dari realitas untuk mendukung proses politik tertentu. Namun, ini akhirnya semakin mengungkap disonansi atau ketidakkoherenan ini, karena sebagian besar masyarakat melihat bahwa pendapat mereka sendiri atau 80% ini tidak tercermin dalam politik maupun media. Dan dengan demikian, politik dan media sebenarnya menggali kuburannya sendiri. Pertanyaannya adalah, mengubah karisma politik yang lebih dulu, atau semua dari serangan nuklir, it's watch me press. In den wir uns hineinbewegen. Genau, da gebe ich dir, genau. Das sehe ich genauso wie du. Tepat, saya setuju denganmu. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan awalmu, yaitu, saya percaya akan ada pengetatan, juga penyempitan koridor opini. Karena peningkatan konflik yang tidak hanya akan meningkat di tingkat geopolitik, tetapi juga di dalam partai dan media. Dan itulah yang menyebabkan semakin banyak orang menjauh dari media. Artinya, seperti yang kamu katakan, mereka sebenarnya menggali kuburan mereka sendiri. Dan kita sudah melihat prosesnya berjalan. Thomoriptic Kalsi, Sindilimut Merenge, sebagai liberal Keith, sedang krisis Bekammerber. In einer enormen Krise, ja. Also die Auflagenzahlen der Taz zum Beispiel, ja. Ich kann mich noch erinnern, die Taz... Jumlah oplah Taz, misalnya.
Saya masih ingat TAS pada Februari 2022 di halaman depannya, tanpa komentar menampilkan bendera Ukraina yang besar. Dan ini sudah menjadi kata terkenal yang sudah kamu sebutkan, yang saya anggap sangat bermasalah. Sikap. Kita harus menunjukkan sikap. Dan itu terus-menerus terdengar terutama dari jurnalis liberal di Austria. Sikap. Kita harus menunjukkan sikap sekarang. Sangat penting untuk menunjukkan sikap. Apa itu sikap ini? Sikap ini adalah narasi pro-NATO transatlantik barat. Tulales. Das ist Haltung. Ich finde eigentlich Haltung ist bedingungslos für Frieden. Saya sebenarnya berpikir bahwa sikap adalah mendukung perdamaian tanpa syarat. Itulah yang saya inginkan. Tetapi ketika berbicara tentang sikap dalam jurnalisme, itu berarti sebenarnya mengikuti kekuatan di barat. Yang sebenarnya dulu adalah kebalikannya. Mengapa publikasi seperti TAS didirikan dari Gerakan 68 justru untuk menjadi media yang kritis? Namun, mereka yang paling beralih mendukung perang adalah yang sekarang kita lihat paling dalam krisis. Dat samen in Brimore en in de Cannery Geisen gedreint. Namun, saya tersenyum atau sebenarnya tertawa karena ini menyedihkan dan juga sangat berbahaya dan ini bukan situasi yang baik di mana kita berada. Namun faktanya bahwa surat kabar ini kemudian juga terus-menerus membicarakan kita melewati masa-masa sulit dan sekarang jurnalisme berkualitas, mendukung jurnalisme berkualitas dan semuanya kemudian disalahkan pada perkembangan digital dan orang-orang yang tidak lagi mencari informasi seperti seharusnya, bahwa orang-orang ini kurang intelektual untuk menyadari bahwa itu adalah perubahan mereka sendiri, ketidakmampuan mereka sendiri untuk melihat keseluruhan sistem, sehingga kemudian dikembangkan narasi tandingan untuk membenarkan kegagalan mereka sendiri. Itu menghibur saya. Tapi kita sangat menderita karenanya. Ya, kami sangat menderita karenanya. Tetapi saya mengerti. Jadi jika kamu mengatakan itu menghiburmu, ya, kami sangat menderita karenanya. Tetapi itu juga sering menghibur saya. Dan kadang-kadang, kita hanya memiliki kesempatan untuk menghadapi semuanya dengan sedikit humor. Karena situasinya mungkin sudah sangat sulit. Meskipun kita menghadapinya dengan humor, kita mungkin tidak bisa membayangkan beberapa tahun yang lalu bahwa kita berada dalam situasi seperti ini, seperadaan dunia saat ini. Dan sudah ada banyak situasi sulit lainnya. Dan saya hanya berpikir, saya senang bahwa para politisi yang berkuasa saat ini tidak berkuasa selama krisis Kuba, karena pasti tidak diselesaikan dengan damai. Saya sepenuhnya setuju denganmu. Dan saya senang bahwa kalian ada, bahwa ada International, majalah itu, bahwa ada opini publik alternatif, bahwa kita juga bisa menyebarkan opini publik alternatif ini di media sosial dan cetak, di mana orang bisa berlangganan International. Kemana orang harus pergi untuk mendapatkan langganan? Ja, am besten sind Abos natürlich, weil die... Ya, langganan tentu saja yang terbaik, karena memungkinkan pendanaan internasional dalam jangka panjang. Yang paling mudah adalah di situs web international.org.at, dan di sana ada menu langganan di pojok kanan atas layar, dan Anda bisa memesan langganan. Ada berbagai varian, dimulai dari €40 cetak. Ada juga langganan digital. €40 cetak untuk 1 tahun, jadi harga yang sangat terjangkau untuk dalam negeri, sedikit lebih untuk di luar Austria, dengan biaya pengiriman. Kami juga memiliki dukungan, dan itu mungkin membantu kami paling banyak saat ini, karena dengan konsep baru ini, pengaturan baru, tentu saja ada biaya yang harus kami tanggung. Biaya 1 kali seperti pindah kantor, tampilan online baru. Jadi untuk menempatkan kami secara finansial dalam posisi yang sehat dalam jangka panjang, kami telah menyiapkan opsi langganan dukungan. Dan salah satu tujuan dari langganan dukungan adalah untuk membayar honor yang sesuai pasar kepada penulis yang menulis untuk kami di masa depan. Meskipun saya katakan sesuai pasar saat ini sangat kecil. Kami tidak mampu membayar honor yang tinggi, tetapi kami ingin secara teratur membayar honor kepada penulis, yang sebelumnya tidak selalu terjadi.
Tepat karena alasan yang kamu sebutkan di awal. Mereka adalah penulis yang tidak memiliki kesempatan lain untuk menerbitkan. Karena koridor opini semakin menyempit. Karena pendapat kritis mereka tidak lagi menemukan platform publikasi di wilayah berbahasa Jerman. Memberikan mereka kesempatan untuk terus menulis, terus mendapatkan honor, agar setidaknya bisa sedikit hidup dari itu, dan tidak harus meninggalkan kegiatan jurnalisme kritis mereka. Jadi, dengan sebagian dana dari langganan dukungan, kami juga ingin memberikan dukungan, terutama kepada penulis muda. Semoga itu adalah tujuan mulai tahun depan. Kita mungkin juga dapat melakukan pengeluaran yang lebih besar untuk riset. Ketika seorang penulis pergi ke wilayah dunia yang tidak dilaporkan di wilayah berbahasa Jerman, sehingga kita juga dapat membiayai perjalanan riset. Jadi itulah tujuan dari langganan dukungan. Dengan langganan dukungan, Anda mendukung Maxis en Kermosrenkens Keng, yang semakin sulit untuk didukung di wilayah berbahasa Jerman. Jurnalisme kritis yang sejati, jurnalisme kritis yang juga mempertanyakan dirinya sendiri, dan tidak begitu saja menyebarkan propaganda pro-perang arus utama. Hadirin sekalian, international.org.at, dukunglah majalah ini. Kami juga melakukannya. Dieter Reinisch, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Terima kasih atas undangannya. Vielen Dank für die Einladung.